Pemerintah menyebut sejumlah game online termasuk Roblox ternyata berbahaya bagi anak-anak karena dinilai mengandung konten kekerasan. Pemerintah juga mengancam akan memblokir game Roblox jika terbukti lebih banyak unsur kekerasannya. Anda para orang tua, apakah setuju atau tidak? Game online Roblox lagi ramai jadi sorotan. Gara-garanya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti tiba-tiba menyebut game Roblox berbahaya bagi anak-anak karena mengandung banyak unsur kekerasan. Menurut Abdul Muti, anak-anak terutama usia dini belum memiliki tingkat intelektualitas untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa. Akibatnya, anak cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Bagian dari game itu juga kadang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Meski banyak orang tua setuju Roblox berbahaya, tapi ada pula sebagian orang tua yang justru melihat sisi positif permainan Roblox. Dalam sebuah acara talkshow di RCTI, artis Ashanti mengaku anak-anaknya tidak main game online, termasuk Roblox. Lain dengan komedian Sule yang mengaku santai, anaknya hobi main Roblox meski harus mendapat tagihan kartu kredit 50 juta rupiah gara-gara main Roblox. Nah, mereka juga nggak main yang kayak Roblox gitu, mereka juga nggak main. Oh jangan main, saya aja kecolongan 50 juta tuh. Ada pro dan kontra. Pemerhati anak Seto Mulyadi meminta ada pengawasan dari pemerintah, sekolah, dan orang tua terhadap permainan game online oleh anak-anak. Saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi keputusan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu dengan adanya pelarangan pada game Roblox tadi. Selain tetap ada unsur positif, ya, misalnya memotivasi atau merangsang kreativitas, tapi juga tidak luput adanya bahaya bagi anak. Orang tua harus pilih-pilih game online yang tepat untuk anak-anaknya. Sisi positifnya, beberapa game online melatih fokus, kemampuan komunikasi, hingga menumbuhkan daya pikir strategi. Tapi sisi negatifnya, game online bisa membuat kecanduan hingga memicu masalah kesehatan fisik. Game online yang mengandung unsur kekerasan juga membahayakan mental dan perilaku anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan jika terbukti ada unsur kekerasan dalam platform termasuk di game Roblox. Kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya, apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Saat layar ponsel menyala di pagi hari, ribuan anak Indonesia terpesona menelusuri dunia warna-warni Roblox. Namun suara tegas Mendikdasmen Abdul Muti mengingatkan kekerasan dan kata-kata tidak pantas dalam game tidak boleh jadi bagian dari pendidikan anak-anak kita. Urgensi pengawasan jadi hal yang utama. Kita ulas bersama dengan Komisioner KPAI Aris Adi Leksono. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aris, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Terima kasih Pak Aris sudah bergabung di Sindo Prime. Pak Aris, bagaimana KPAI menilai dampak psikologis dan sosial penggunaan Roblox pada anak-anak usia SD ini Pak? Ya, saya kira dengan melihat beberapa kasus ya, bagaimana Roblox ini digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk hal-hal yang negatif ya, mulai dari meng-grooming dan seterusnya. Akhirnya anak ada yang kemudian menjadi korban kekerasan dari aplikasi atau game Roblox ini begitu. Dan juga saya sendiri menyaksikan gitu di lingkungan sekitar saya ini anak-anak yang kemudian tiba-tiba berkata-kata yang kasar gitu, kurang pantas begitu ya, kasar, kurang pantas, bahkan ada yang mengatakan binatang dan seterusnya. Itu berawal dari mengikuti game Roblox ini begitu. Saya kira ini satu hal yang kemudian berdampak negatif dan saya kira pemerintah harus hadir untuk kemudian menyikapi ini. Nah, salah satunya memang kami mendengar bahwa Kemendikbud kemudian
tegas ya, memberikan batasan gitu agar kemudian anak tidak atau dibatasi dalam bermain game ya, salah satunya Roblox ini begitu. Berarti tingkat kecanduannya sangat tinggi ya Pak? Ya, dan saya kira tidak sekedar Roblox saja sebenarnya gitu, karena game itu kan hampir semua aplikasi game itu kan konstruksinya pasti konstruksi yang ada muatan-muatan adiksi ya, kecanduan bagi anak-anak gitu. Nah, kalau melihat beberapa kejadian-kejadian termasuk KPI menerima beberapa laporan bagaimana dampak dari game ya, yang kemudian ada muatan-muatan kekerasan, ada muatan-muatan perilaku menyimpang baik verbal maupun non-verbal. Saya kira sudah seharusnya ketika anak menggunakan game ya, kemudian diawasi ketika sudah melampaui batas dari misalkan usia anak itu ya, lamanya, durasinya dan seterusnya. Saya kira orang-orang dewasa di sekitarnya juga harus segera bertindak untuk membatasi orang tua misalkan yang terdekat gitu, guru dan seterusnya. Karena memang penggunaan internet atau dunia digital, akses dunia digital, salah satunya game tanpa ada literasi digital yang kuat juga akan berdampak buruk ya terhadap tumbuh kembang anak kita tentunya. Salah satu yang mungkin ya Pak jadi pemicu dan juga dilematis adalah anak-anak kita ini sekolah tak jarang juga menggunakan handphone dan menggunakan fasilitas digital gitu Pak. Seperti ada pendidikan melewat Zoom seperti kita sekarang dan lain sebagainya. Dan anak-anak kita ini sangat cerdas Pak. Cepat sekali mereka bisa menggunakan handphonenya untuk kemampuan aplikasi game kah atau yang lainnya gitu. Nah ini bagaimana caranya Pak? Karena kan itu sebuah konsekuensi ketika mereka sudah memiliki handphone, dia bisa menggunakan gadget ini untuk hal negatif, mungkin Roblox dan lain-lain. Iya, jadi memang peningkatan sangat drastis ya dalam penggunaan internet yang itu juga menyasar kepada anak pasca COVID ya, dan juga menjadi bagian dari sarana prasarana pembelajaran. Nah, tetapi peningkatan ini tidak dibarengi dengan literasi digital, tidak dibarengi dengan pembangunan karakter anak di semacam etik anak lah di dalam berinteraksi di dunia maya ini gitu. Sehingga anak tidak ada resiliensi, tidak ada self control untuk kemudian memilah mana yang kemudian boleh diakses, mana yang tidak, mana yang harus diakses untuk mendukung tumbuh kembang dia, untuk pembelajaran dia. Nah ini yang kemudian karena tidak ada bekal untuk kontrol diri tadi, tidak ada literasi digital yang kuat, resiliensi yang kuat, ya akhirnya kebablasan begitu, sehingga tidak bisa kemudian memilah yang negatif ini harusnya dihindari, yang negatif ini yang harusnya tidak diakses ya, dan seterusnya begitu. Nah, memang dalam konteks pemenuhan hak informasi anak ya dari berbagai sumber juga itu memang hak anak gitu. Tetapi penting juga bagaimana hak informasi yang harusnya diakses oleh anak dari semua sumber itu juga dibarengi dengan regulasi-regulasi, dibarengi dengan aturan-aturan, dibarengi dengan etik-etik yang itu kemudian bisa mengendalikan anak agar kemudian tidak masuk pada hal-hal negatif dan tidak masuk pada ranah adiksi tadi gitu. Karena tantangan saat ini bagaimana kesehatan mental anak, kemudian bagaimana karakter anak, perilaku anak, ya salah satunya karena situasi adiksi yang kemudian timbul dari permainan-permainan atau game yang berbasis digital ini begitu. Kalau Roblox itu kan ada Roblox Studio ya Pak ya. Apakah ada potensi edukatifnya Pak dari game ini Pak? Saya kira ada. Nah, hanya sebenarnya bagaimana kemudian kehadiran orang dewasa di sekitar anak itu ya, khususnya orang tua, guru ya, atau teman sejawatnya itu betul-betul bisa mampu untuk kemudian mengawasi dan membantu untuk kontrol gitu, agar mana yang permainan-permainan yang ada nilai edukasinya kemudian itu diakses oleh anak. Tapi kalau kemudian sudah jelas-jelas
tidak ada nilai edukasi, bahkan di situ sudah jelas-jelas mengandung unsur kekerasan, mengandung unsur yang kemudian membawa anak kepada perilaku menyimpang. Nah ini sudah pasti harus kemudian dibatasi gitu. Dan saya kira pemerintah sudah ada PP Tunas namanya ya, peraturan pemerintah ya menyangkut bagaimana penyelenggaraan sistem elektronik yang melindungi terhadap anak-anak kita gitu. Nah, saya kira ini perlu menjadi acuan, dan melalui situasi ini saya kira PP Tunas ini harus segera ada turunannya. Bagaimana kemudian nanti dengan turunan itu masyarakat menjadi jelas. Pemerintah di tingkat daerah, penyedia layanan elektronik juga jelas batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh gitu melalui aturan turunan. Nah, kami berharap aturan turunan ini segera diterbitkan sehingga para penyedia layanan elektronik bisa lebih arif ya untuk kemudian dalam memproduksi aplikasi, game dan seterusnya itu tetap mempertimbangkan bagaimana keamanan, bagaimana melindungi anak-anak kita gitu. Baik. Ya, kita juga akan melihat dari sisi pemerintah juga seperti yang Anda sampaikan ya Pak ya. Ini wacana pemerintah mengkaji pelarangan anak-anak bermain Roblox menyusul adanya unsur konten tak layak dan potensi eksplorasi dunia maya ditanggapi beragam kalangan masyarakat. Kita simak informasi tanggapan masyarakat Pak berikut ini. Oke, sebenarnya saya nggak punya state kayak setuju atau enggaknya, tapi tergantung juga sama kondisi anak-anak masing-masing gitu. Kalau di Roblox sendiri kan memang di usia minimal penggunaan Roblox sendiri itu kan 12 tahun ya. Jadi mungkin dari situ juga Roblox udah mengira-ngira nih kira-kira gamenya itu patasnya di umur berapa gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kan banyak fenomena anak-anak kan yang di bawah 12 tahun kan. Jadi kalau misalkan di bawah 12 tahun mungkin harus dengan pengawasan orang tua yang ketat terkait setuju atau tidaknya ya dari pemerintah bagi saya. Lebih ke tadi harus dilihat juga concernnya apa gitu kan, dimana kan Roblox gak sepenuhnya itu negatif semua gitu. Jadi sebenarnya dibanding pelarangan oleh pemerintah, menurut saya mungkin lebih harusnya ada edukasi dulu nih gitu, mungkin nanti ke anak-anak, karena kan mungkin yang kalau orang tua bisa memang mengawasi ya, apalagi kalau untuk anak-anak di bawah 12 tahun, tetapi memang nggak bisa sepenuhnya kan gitu. Jadi menurut saya lebih ke harusnya pemerintah mengadakan edukasi terlebih dahulu gitu, nggak bisa langsung plek melarang gitu. Kalau menurut saya larangan nggak setujunya karena itu kan bisa menyebabkan terkait kecenderungan kecanduan juga. Terus juga di dalam permainan Roblox kan tergantung banyak kekerasan atau mungkin hal-hal yang di luar layaknya. Ini kan yang dimainkan anak kecil ya, masih pelajar, belum tentu mereka cukup dalam batas umurnya. Terus juga nggak setuju, kenapa? Karena anak-anak kan butuh main. Larangan itu bukan berarti menjadi solusi gitu loh. Mungkin lebih baik dalam pengawasan orang tua atau mungkin di set gitu sama orang tua tuh batas waktu untuk bermainnya berapa lama. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Baik Pak Aris, kita lanjutkan dialog kita Pak. Ini kita bicara soal literasi digital ya Pak ya. Ini saya juga dapat pertanyaan di media sosial saya nih Pak. Katanya begini, kalau memang literasi digital kurang, kemudian ada kecenderungan adiksi dan perilaku agresif dari game Roblox, kenapa nggak game Robloxnya diblokir aja? Kalau kayak gitu bijak nggak Pak Aris? Ya, saya kira di dalam PP Tunas sudah diatur bagaimana penyedia layanan elektronik itu harus mematuhi regulasi-regulasi itu. Bagaimana tadi misalkan Roblox salah satunya hanya harusnya gitu bisa diakses di usia di atas 12 tahun. Nah, bagaimana kemudian penyedia layanan ini kemudian disiplin gitu agar tidak semuanya bisa mengakses. Nah, bagaimana tidak semuanya bisa mengakses? Tentu kan karena anak itu kan harus seizin orang tua ya. Bagaimana ketika kemudian dia mengakses ini, orang tua juga tahu dan seterusnya. Nah, semacam ini kan kemudian penting bagian dari pengawasan yang kemudian melekat ya kepada anak-anak kita, dari orang-orang terdekatnya, orang dewasa terdekatnya, khususnya dari orang tuanya. Dan juga saya kira penyedia layanan elektronik juga penting untuk kemudian memperhatikan tadi ketika ada oknum-oknum yang kemudian menggunakan ya aplikasi ini untuk maksud-maksud negatif, maksud-maksud jahat ya, meng-grooming dan seterusnya. Itu saya kira juga penyedia layanan elektronik harus bertanggung jawab soal itu gitu. Dan saya kira di PP Tunas sudah diatur dan tinggal bagaimana melihat Roblox ini dari perspektif PP Tunas sehingga nanti ditegakkan aturannya gitu. Disiplinnya seperti apa untuk mengikuti aturan itu. Kalau memang mengarah kepada pelanggaran ya
saya kira sah-sah saja kalau kemudian penyedia roadblocknya ya penyedia layanan roadblocknya ini juga menerima konsekuensi begitu. Apakah kemudian dari sisi penyedia layanan ini dia harus dibatasi dalam konteks apa dan juga mengendalikan di sistemnya agar kemudian tidak digunakan pada hal negatif. Tidak semua anak kemudian bisa mengakses tanpa concern dari orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang dewasa di sekitarnya begitu. Kadang yang mengkhawatirkan main gamenya sampai dini hari loh Pak, anak-anak sekarang. Cuman ketika ditegur lebih galakkan anaknya daripada orang tuanya Pak. Terus suka membandingkan orang tuanya saja main HP terus, masa anaknya nggak boleh? Kadang kayak gitu ya, agak sulit tuh Pak Aris. Ya, lagi-lagi di sini kan soal keterampilan pengasuhan ya, yang juga harus diperkuat. Karena sepanjang kami melakukan pengawasan dan menyimpulkan ada 2 tantangan tumbuh kembang anak kita saat ini. Pertama adalah tantangan pengasuhan. Kemudian yang kedua adalah tantangan adiksi atau kecanduan gitu, baik kecanduan yang sifatnya digital maupun yang non digital gitu. Kalau keduanya ini bisa dikendalikan gitu, kami yakin tumbuh kembang anak juga akan kemudian lebih baik lagi gitu, mentalnya akan kuat, resiliensinya akan kuat, kontrol dirinya akan kuat. Pada prinsipnya kami juga setuju bahwa evaluasi ini juga harus menyeluruh ya, tidak sekedar beban ini langsung diarahkan kepada pengguna ya, yaitu anak-anak, tetapi juga kepada penyedia layanan elektroniknya ini. Apakah dia sudah patuh terhadap regulasi yang ada? Kalau memang belum ya tentu harus menanggung konsekuensi gitu. Karena kita harus menertibkan layanan digital yang ramah anak ini dari hulu sampai hilir gitu. Jangan sampai sekedar hilirnya saja. Baik, semoga saja ke depan ada regulasi yang baik sehingga ditaati oleh seluruh platform lah Pak ya. Karena kalau penggunanya anak-anak harus konsekuensi cocok untuk anak itu harus diutamakan gitu. Pak Aris, terima kasih ya Pak sudah berbagi bersama kami Pak ya. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Malam.